Ku temukan cinta, indahnya Yogyakarta, buat hidupku berwarna, terbuai asmara. Ku nikmati cinta, berdua selalu denganmu, menyusuri kota. Budaya Yogyakarta, kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu, meski hati kan selalu milikmu. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta, semua kenangan cinta terajut asmara. Tak kapan lagi kita bertemu, tak mungkin hatiku mendua. Bila nanti ku jauh, kan ku dekap cinta. Ku telah jatuh cinta, pasrahkan diri padamu, eratkan pelukan, hangatnya Yogyakarta. Ku nikmati cinta, lepas diriku kau cumbu, pelan habiskan malam, romantisnya Yogyakarta. Tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu, meski hati kan selalu milikmu. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta, semua kenangan cinta terajut asmara. Walau kini diriku telah pergi, hatiku kan selalu di sini, selamanya kan ku bawa kenangan di Yogyakarta. Walau diriku kini telah pergi, hatiku kan selalu di sini, selamanya kan ku bawa kenangan di Yogyakarta. Bu, catatan penjualan pastel bulan ini. Udah ada? Udah ada ini. Oh ya, coba-coba. Sik, tapi Itu yang dari siapa namanya Bu Susanto itu udah bayar belum? Kemarin beli kemarin 50 itu tuh. sudah. Bu Susanto toh. Beli 50 malah bayarnya 70. Kan malah enak toh. Heeh. Ndang sugih jenengan. Lah iya makane kuwi. Ndang tuku Ferrari. Terus apa sing pesen-pesen, sing apa jenenge kuwi sing urung pasti, kuwi di follow up meneh. Iya. Ben awak dhewe iki targete iki tercapai. RT 345 udah. 345 sudah. 123 lagi mau tak leboni. Betul. Nah, seperti itu tuh jadi tuh harus ada apa ya kayak gitu tuh namanya tuh. Kita tuh harus punya sistem gitu loh. Oh iya bener Bu. Oke siap. Mbak, Dalam. tapi ngomong-ngomong ya. Dalam. Sakjane kamu tuh pernah nggak kepikiran kalau piye yo? Apa ya? Iya Bu. Pesanan-pesanan ini kita itu tuh bisa menjangkau lebih luas lagi. Wah, biasanya kan awak dhewe iki mung tetangga, atau tangga teparo, bar kuwi ya kancamu dhewe, terus bar kuwi ya paling ya
ibu-ibu ning sekolah anakku, heeh to. Hari ini in this economy. In this economy, piye kuwi, Mbak? Memasarkan sesuatu itu gampang sebetulnya, Bu. Piye kuwi? Bisa lewat postingan. Postingan yang sosmed kayak itu. Bikin konten, terus bareng ngono diviralke. Jajanan jadul rasa nostalgia. Jajan, kuwi sok meneng sik kan? Iki piaraane bapak, iki pancen ya. Lah iya kok padha karo bapake kae. Sebel aku. Aja cangkeman sik. Tapi nganu, aku seneng kuwi. Nek to. Piye nek caption-e heeh to, kuwi luwih luwih menarik meneh. Heeh. Iso ta digawe? Hari ini orang itu senang untuk membeli memori sebetulnya. Jadi aku iki ora mung pengen viral ning media sosial, tapi kalau bisa itu juga menyasar ke instansi pemerintahan. Wah, kuwi apik banget toh. Itu juga ide brilian. Betul, betul sekali, Bu. Ning anu, Bu. Koyo penak le nglebokke instansi ngono kae. Koyo gampang gitu loh maksudku tuh. Sik sebentar. Apa aku duwe yo kontake yo. Karena aku ngerti. Piye? Kowe wae. Aku. Kowe kan jaringannya akeh. Wah, akeh memang. Aku tuh kenal sama Mbah Darsono, Mbah Suro, terus Mbah Marwoto, barang kae yang anu toh kerja di dinas pengadaan itu loh. Ya. Hah? Kok yang tua-tua? Ini yang masih aktif. Oh iya. Jangan yang sudah tanda tangan surat pensiun. Susah, Bu. Temanku tuh baby boomer semua. Hah? Gimana sih, Bu nih? Baby boomer ya? Kalau kita kan generasinya milenial, berarti temenmu kolonial berarti. Mah meteni. Piye carane? Iya makanya aku yo. Soalnya tuh gini loh, yang namanya bisnis itu kita kan harus ada ekspansi. Ekspansi ya, Bu? Iya toh, harus besar. Masa yo mung ning RT RW kene. Iya, sebenarnya mencari keuntungan yang lebih itu supaya apa jenengane masar kene iki luweh ombo juga. Piye carane ya? Leh golek orang dalam ini loh, the power of orang dalam in this economy. Itu tadi, Bu. Tapi kemarin Bapak itu ada tamu, Bu. Ada tamu tuh katanya apa tuh namanya, kayaknya yang bisa ngasih insight gitu ceritanya. Kok ketemu ning pinggir anu kae, Bu. Pinggir ndi kae ya? Anu. Pinggir apa? Alah sing pinggir ndi? Sing bapakmu ora tau mlaku lho bapakmu iki. Belum lakune kan karo nenteng handstand Pak gitu malah ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lagi dirasani. Waalaikumsalam. Panjang umur ternyata. Loh. Waduh. Kedatangan tamu spesial. Oh, siapa? Ya ampun, monggo Pinara. Monggo Pinara. Ngomong kan teman SD saya. Oh alah. Kok enggak tahu ya? Ada. Aduh, ini tolong ya data-datanya. Spesial memang martabak. Wah, karet dua ya kan? Karet dua ya, Pak. Ini ada telur bebek ini. Oh iya, teman-teman SD aku ini. Oh, teman-teman SD-nya Bapak ini ya. Tadi lagi kalau teman SD panggilnya Subi. Tapi kalau di Dewan Nur. Pak Nur. Nama lengkapnya Pak Nur Subiantoro. Ini adalah Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, Pasrah. Pas. Kok ngerti ya sih? Loh, kandhani telepati ini jalan. Tak bocori. Oh, malah gitu. Bocori. Ada di naskah. Ada di naskah. Jangan ngomong dong. Menikah. Jualan apa ini? Ini Pak, ini jajanan Bu Ratih ini. Iya, Dodol setan ora iki? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Mana Pak? Oh, apa ini? Oh, nek dibeset isine ketan. Oh, setan. Oh iya benar, setan. Nek dibeset isine ketan. Kalau yang ini tadi belum dikenal. Iya loh ini. Ini Mas Wowo. Oh, Mas Wowo. Yang kenalan sendiri. Oh iya monggo. Oleh Linggora iki. Oh iya monggo Pinara. Aku di sini aja. Aku sing kene bae. Iya wis kene. Mas Wowo, saya tuh lupa ya nama jenengan panjangnya itu. Saya namanya Pranowo. Mas Pranowo. Oh iya, kini neng absen paling terakhir. Kok iso? Huruf P kan terakhir. X nek terakhir iki X. Apa ono jenenge Javier ngono lah ya jaman biyen ra ono. Nah, ini Mas Pranowo itu sekarang itu sudah jadi pejabat. Oh lah. Yang di Mas Lali aku Mas. Pejabat pengadaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Lah bener toh. Aku tadi sama Ibu juga udah rasan-rasan itu, bener. Wis batin saja. Wis batin. Mohon maaf ini teman SD-nya suami saya. Kok suami saya nggak ada perubahan ya dari SD sampai sekarang? Kan masih SD. Nasib seseorang itu tidak Beda nasib ditentukan. aja. Oh iya Pak. Aduh ya Allah. Saya masih SD sampai sekarang. Kok masih SD sampai sekarang wis uwanen lho Iya, SD. iya. Tahunnya apa Mas? Kulo Rebo emergensi. Mula beda nasibnya. Mula beda. Legi. Satu legi ya. Aku satu legi. Niki bukan Setengah Pak. tua lemu ginu-ginu. Oh Ayo.
Bisa Pak, bisa. Lemu gino kayak kowe to, Mbak. Aja ta. Nih, nanya. Ini makanya tadi saya dengar tuh lagi resah Pak ini sih. Iya. Sebenarnya lagi resah. Kami ini lagi nyari-nyari formula sing kira-kira itu bagaimana mengembangkan dagangan kami gitu loh Pak, modelannya itu. Coba apa jenenge tadi kan kita sudah merumuskan pertanyaan toh. Iya toh. Itu pertanyaan yang pertama yang biasanya mau tak tanyain itu apa tadi? Nah, yang tak tulis tadi itu. Tak tulis mau ya. Kalau perdawi ono bapak. Pak, bukan Pak. Ini kan memang ini Pak. Apa namanya, kita tuh harus terstruktur. Betul. Nah itu sebelum ini, sebelum ini kira-kira kok ketoke kepengen pesen sama jajanan Ibu Ratih ya toh. Ini tanya-tanya dulu lah latar belakangnya Pak. Iya. Ini saya tuh kaget loh. Kenapa? Mas Subi itu dulu seperti apa karakternya waktu SD 5 kali ra umum. Kemudian Mas Wowo juga belengi ra umum. Ngono ya. Iya, terus tiba-tiba kok wis nenggol kedudukan yang tinggi. Marah ide, nyolong pelem. Wah, malah gitu. Wah ini kemarin nyolong gendeng juga ini. Saya itu nyolong motor Pak. Ada kriminal. Jangan. Sebenarnya saya nggak mau digaji dengan bentaran loh Pak. Iya Pak. Ini loh Mas, sampai itu apa motivasinya kok iso kerja di bagian ini? Itu. Iya Pak. Kenapa? Kalau motivasi jadi PNS, tentunya kan mau jadi abdi negara. Kalau kecelakaan. Aduh ya Allah, Pak enggak usah tegang Pak, ini salah saya sama doro-doro saya ini. Kalau saya ditempatkan di Biro Pengadaan Barang Jasa ya memang tugas gitu. Jadi enggak motivasinya ya memang itu. Pengen ngabdi ya. Pengen ngabdi. Iya. Pengabdian kan banyak caranya. Betul. Salah satunya adalah di pengadaan. Saat ini Mas ya. Iya. Betul. Ngono kuwi mau. Berarti pas banget ya ini ya. Berarti bapak-bapak ini kesini buat ngelarisi daganganku, buat pesen jajanan pasar. Betul. UMKM Pak ini Pak. Ini asli yang bikin memang Doro saya ini bersama ibu-ibu sekitar. Kalau pesenannya di atas 100 pieces ya nanti saya bongkol. Bikin semua sendiri Tenang Pak. aja Pak, nanti 100 pieces. Betul. Pesen 100 pieces ada bonus. Tak bonusi Pak. Nah. Apa bonusnya Mbak? Bonusnya kardusnya nanti tak potong harganya. Gitu. Nah terus toh ini apa Bu? Mau nanya enggak Bu? Aku tadi itu kan toh motivasi Bapak buat jadi ini toh latar belakangnya. Ning kira-kira Bu si Ibu itu loh. Oh iya, nah ini kan ceritanya itu kan dari pengadaan barang dan jasa. Kira-kira kalau menjelaskan tentang secara singkat alur proses pengadaan barang jasa di UKPBJDIY itu seperti apa? Tak catet Pak. Ini pengadaan barang jasa berbeda dengan UMKM nggih. Iya. Kalau UMKM namanya sinten Ibu sinten? Bu Ratih. Nggih, Bu Ratih ini. Mangke nek wonten wedal tidak ke kantor saya. Oke. Itu nanti bisa diikutkan ke mana sekarang e-purchasing namanya. E-purchasing. Jadi pengadaan snack di kantor itu kan sekarang pakai sistemnya itu Pak. Oh, e-purchasing itu semacam kayak aplikasi begitu atau gimana itu? Keren banget loh Pi ini Pi. Kamu loh. Biasa aja lah. Itu yang untuk UMKM gitu. Kalau untuk OPD istilahnya organisasi perangkat daerah di DIY itu memang alurnya ada sendiri. Tentunya OPD mengajukan pekerjaan apa yang mau dilelangkan ke tempat saya. Terus setelah kita rapat sedikit, terus kita proses. Setelah proses selesai, ya kita kembalikan ke OPD. Nanti di tempat saya dapat pemenangnya, pemenangnya yang mau mengerjakan. Setelah itu kita serahkan kembali ke OPD-nya untuk dikontrak. Gitu. Oh, berarti semacam pitching ya. Semacam kita yang milih kan. Melalui pitching ya. Iya loh. Berarti ada beberapa yang pitching Trisno Jalanan Sekolah. Pitching, wah, boleh salto enggak saya? Boleh. Ayang aja di sini Bu Abis. Pitching itu seafood Pak. Apa kok ya? Kepiting. Tuh. Oh jadi gitu melalui pitching. Enggak karena aku kenal sama dia kok udah sama dia aja. Enggak ya. Enggak bisa nggak Pak. Napa tiba-tiba ujug-ujug nggawa sak tenggo. Enggak ya. Tetap harus ada seleksinya. Ada seleksinya. Supaya bisa mendapatkan istilahnya itu produsen atau mungkin penyedia jasa yang
berkualitas ngono lho, ora sembarangan. Ono ukurane. Betul, bener. ada ukurannya. Nah, Pak Nur. Wah, aku langsung nembak Pak Nur ini. Soalnya aku udah gelisah gitu ya. Pak, ini gimana DPRD ini melihat peran penting ya dalam pengadaan menjaga efisiensi dan transparansi belanjanya, Pak? Nah, tadi kan sama Mas Wowo udah diceritakan dengan purchasing itu. Purchasing tadi ya. Menghindari kedekatan-kedekatan. Oh iya, betul. Itu profesionalitas. Secara fair ya Mas. Dari aspek pengawasan kan begitu, nggak boleh terus nanti Mas Wowo ini punya saudara, terus jenengan bisik-bisik, aku sih ditompo, nggak boleh. Oh, nggak bisa. Dari seperti itu. Secara fair. Jadi yang diharapkan itu harus kompetisi itu ada kualitas ya, yang berkompetisi, nanti harga juga, dan yang penting lagi adalah begini, bagaimana pengadaan barang dan jasa ini bisa mengakomodir produk-produk lokal. Oh iya. Ya, didahulukan produk lokalnya. Ya, itu lebih diutamakan. Jadi sehingga nanti target ekonomi kita bisa terangkat. Meningkat ya. Ternyata. Jadi nggak sembarangan. Pesanan ini bisa di kantor, ya kan Mas? Bowo. Nah itu di kantor tiap hari misalnya minimal 200. Kalau keuntungan 5.000, 205.000 udah berapa? Oh lumayan. Lumayan. Ya banyak juga. Ini kan biar matematikanya telu bijine, PTSD telu. Selain matematikanya yang rada remuk, memang ini semua pelajaran tidak bisa Pak ini. Oh ya. Aku tuh tak kira ngejak Pak Nur sama Mas Wowo iki ben iso mlebokke. Wah, Ada caranya. ternyata harus pitching dulu ya Pak ya. Saya yang mengawasi. Saya mengawasi, saya awasi nggak boleh. Diawasi kerjanya. Alah konco SD, Pak. Ayo, Nggak bisa mau konco SD, mau konco sehari-hari ya itu. Nggak bisa. Kamu tuh ya aneh-aneh Hopi. Berarti udah ada sistemnya ngoten nggih. Ya, jadi sistem itu dibuat demikian rupa untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi siapapun masyarakat kita, UMKM kita yang mau bisa masuk di situ harus kualitas barang yang bagus, begitu. Harganya juga. Menarik. Oke. Tapi yo walaupun pakai pitching tadi ya, tetap kabeh iki ono resikone ya Mbak. Ya, betul. Nanti kalau tiba-tiba pas diajukan enak nggak diajukan enggak kan resiko Bu. Nah itu iya tuh Pak. Gitu Pak. Tetapi ini biro ini juga sudah ini kok ketika itu pitching nggak terus begitu saja. Biro kan juga ada pelatihan ya Mas. Jadi secara online bagi siapa masyarakat yang mau majukan itu di biro ada dilatih ini cara ikut ini agar bisa mengikuti yang e-katalog, harus punya NIB kan begitu ya. Betul. Melu Bu, melu mah. Tetap ono sistemnya. Ternyata. Ono pelatihannya kok. Ono pelatihannya bareng. Enak janjane yo. Ya wis. Tapi lho sewu, Pak, mbok di tak bikinkan yo iki malah mau ngobrol. Aduh, tak bikinkan beda. Bayar ora iki. Wah, walaupun kenal ya bayar. Cocok aja. Tak bikinkan dulu bentar. Memang betul ini di bawah jajanan Bu Rate itu memang ada tulisan kenal tak kenal maka tetap bayar. Malah ngono yo. Iya, kenal tak kenal maka tetap bayar. Kita lanjutkan ngobrol lagi, tapi kan tamunya jauh-jauh. Dibikinin dulu gawe iki. Biasane Teh. Teh ya. SD sudah gembira. Oh enggak ada. Isin kok SD iki. Lo enggak apa-apa. Nah, itu tehnya dioplos sudah gembira aja enggak? Teh itu kalau satu, kalau dua saya juga teh. Teh aku yang teh aja. Nggih, teh Mbak, biasane ki kita ya SD Mas Lem gawe. Diinget-inget terus ya berarti ya. Diinget terus. Nggih. Duh, ini supaya enak ngobrolnya, nggih. Dan ternyata nggak bisa sembarangan masukin ini ya. Nggak bisa. Oh ya bisa. Kamu melalui seleksi. Tapi kan mergo aku kenal Pak Nur, aku iso nglebok. Kalau kenal ya lagi saiki kok mergo papi kok ya. Ya wis kanca kental ya Pak ya ceritanya. Kental tehmu kae sik kental. Aku yang SD aja nggak dapat apa-apa, tak kai teh barang lho pada. Ini memang agak apa tuh namanya effort bikin. Sebentar. Tehnya modal baru. Pak ini menu baru. Tehnya Bu Rate itu teh putih. Kowe sini dagangan tuh apa-apa. Indis ekonomi ya, semua itu harus efisien. Efisiensi. Pak, mohon maaf Pak Nur. Ini anggap saja ini warnanya hitam pekat seperti teh. Iya. Ini lumayan ada isinya. Iya Pak. Biasanya enggak ya. Terus pura-pura diminum. Ya Allah gitu. Ketoprak Pak.
Malah gitu ya. Ketoprak tuh Pak biasanya Pak ya. Namanya teh mindset. Iya, Teh mindset. Apapun mindsetnya jadi teh. Monggo, Pak Nur, monggo. Monggo. Mas Wawo. Ini gratis nggih toh peta. Mana nih? Teh mindset. Iki apa ning perasaanku tuh apa dino iki panas. Pahitan iki. Pahitan ya Pak ya. Uripe wis pahit tambah pahit iki. Pahit. Makane dibening sik Pak ini tadi. Aduh. Pak maaf ya, ini saya sambil balesin ya klien ya Pak ya. Iya betul, bisa. Aku juga sambil melihat catatan-catatan yang kira-kira pengen aku tanyakan itu apa. Iya. Pas itu melalui apa tuh namanya sistem barang kuwi mau toh ternyata tidak bisa karena hanya kenal. Betul. Tapi bagi yang nggak paham apa-apa ada pelatihan, nggak usah khawatir. Ya itu kan bagian sistem itu bagian dari selain tertib administrasi di Biro PIW itu juga biar mengajarkan kepada masyarakat juga. Sekarang kan teknologi semakin canggih. Masyarakat biar tahu. Sekarang itu kan orang pingin sesuatu itu tidak harus datang ke toko, melalui online aja bisa. Ya, betul. Nah, ini makanya harus peka dengan masyarakat yang punya usaha UMKM harus seperti itu. Pelayanan yang baik. Serba cepat Pak nggih. Serba cepat. Ya, tidak hanya kepada suami pelayanan yang baik. Wah kalau sama papi ini ya sama suami saya ini, malah ngono ya. Saya tuh tak suruh keluar terus. Ngirim saya itu dari dulu langsung cepet Pak, tak kirim skokadon langsung tekan Pak. Ngirim sepeso, ngirim paku. Santai. Tapi kan mau naik radio sisan juga. Sekali wayang. Apa meneh penasaran apa meneh? Mau nanya. Ini kan tadi tentang pengambilan keputusan ya berarti Pak ya, ya kan. Nah kira-kira Pak kalau dalam prosesnya ini untuk Pak Pranowo dulu, Om Wowo, waduh Mas Wowo, Mas Wowo, kira-kira Mas kalau untuk pengambilan keputusan secara cepat, secara baik dan benar itu pernah nggak ada halangan rintangannya begitu, ada kendala yang kira-kira ada nggak Mas? Kalau kendala itu pasti ada ya, tapi kan kita udah ibaratnya udah udah sering kita menghadapi kendala itu. Yang penting teman-teman di kami itu kan kita biasa bekerjanya tim. Ya timnya harus sama lah, visi misi sama semuanya, terus semua bisa dikendalikan lah dari situ. Solid gitu ya Pak. Solid, jangan yang sini bilang A, yang sebelah bilang B aja lah, bisa gitu ya Pak ya. Angel solid ki. Tapi kira-kira untuk pengalaman yang paling sering muncul Pak saat evaluasi dokumen tender itu kira-kira apa? Ya contoh mungkin jenengan belum tahu ya. Contohnya kita pengertiannya, misalnya saya dengan Pak Subi berbeda. Padahal barangnya cuma satu, contohnya sama. Misalkan beton molen. Pak Subi taunya beton molen. Terus saya taunya konkret mixer. Itu kan cuman beda ini aja, beda kadang ini salah, ini dia nulis beton molen saya salahkan atau sebaliknya gitu. Jadi seperti itu ya, sepele aja. Bahasa Inggrisnya komunikasi. Iya betul. Salah paham. Berarti memang dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa itu tidak menutup kemungkinan juga ada pengalaman evaluasi yang seperti tadi, jadi ada misleading. Jadi ini kan bersinergi ya antara biro dengan dewan. Semua yang mau pengadaan itu sudah melalui perencanaan. Ya, jadi perencanaan awal, misalnya nih program rencana kerja pemerintah daerah RKPD itu apa, sehingga sudah ada target titik itu, maka ya kemudian sudah merencanakan ya Mas 1 tahun sebelumnya N1 itu sudah ada perencanaan seperti itu, sehingga karena yang namanya program pemerintah itu perencanaan menjadi sesuatu sangat penting ya, karena salah merencanakan juga betul, resiko besar ya Pak ya. Sehingga tadi kendala-kendala itu sudah diminimalisir. Nah kami di pengawasan ketika mengawasi perencanaan, ini perencanaan ini sudah bagus, sesuai, ini baru sesuai dengan tupoksi kami, penganggaran baru kita mengalokasikan anggaran untuk kegiatan. Iya. Penting ini. Apa itu? Ini kan butuh dipastikan biar tidak ada kesalahpahaman untuk memastikan integritas dan juga kepatuhan terhadap proses pengadaannya pripun Pak. Betul. Kerjasama antar. Kalau kami di sisi pengawasan
tadi pertama mulai dari perencanaan nih. Perencanaan ini tahapan-tahapan tata kalanya juga nanti mulai pelaksanaan ini mulai dari nanti ketepatan waktu, ya tata kala waktu, kemudian aspek sasaran, kemudian pelaksanaan harus kita awasi, termasuk tadi kebijakan dengan purchasing ya, dengan e-katalog, sehingga itu harga itu menjadi sudah ditentukan. Ini tidak beda-beda karena ada saudara terus kemudian titipan harganya beda. Nah, ini secara fair, sehingga itu aspek pengawasan kami sudah sistematis seperti itu. Berarti yang memastikan Pak Nur nggih. Iya, karena sebagai pengawas ya. Iya, kami aspek pengawasan, ini pelaksana kan begitu. Ya kita juga sama memastikan itu Bu. Masalahnya kita juga takut juga kalau kita ada apa-apa di belakangnya. Kan kita kan bermainnya di uang rakyat ya. Iya betul. Tanggung jawabnya gede ya Pak. Gede, gitu. Kita takutnya di belakang ada apa-apa, ya kita bekerja semaksimal mungkin sak bener-bener lah. Ya. Oh berarti yang memastikan yang kita repot Mas Wowo, kan langsung ke vendor. Langsung ke vendor ya? Iya, langsung ke bawahnya. Pak Nur kan mengawasnya ke Mas Wowo. Betul. Tapi kalau dari kacamata DPR ini Pak, bagaimana? Enggak tak pakai. Oh enggak pakai ya? Enggak usah ngapain tawarin. Betul Pak. Bagaimana ini supaya tetap transparan dan akuntabel? Nah itu dia itu Pak. Karena kan ini apa istilahnya berhubungan dengan masyarakat juga. Banyak sistem juga toh Pak. Nah itu gimana Pak? Ya, jadi kalau kita melihatnya termasuk dari sisi anggaran ya, dari anggaran yang sudah kita alokasikan ini bisa terserap semua atau enggak? Ya ini juga karena kembali seperti tadi yang disampaikan Mas Wowo, ini kan anggaran punya rakyat. Betul. Karena ketika pelaksanaan itu anggaran itu sisa, maka perencanaan yang salah. Kenapa kok merencanakan sampai ada silpa? Oke. Jadi kalau kita belanja, beda kita perorangan. Kalau belanja di warung ya, di pasar. Kalau ada sisa, wah bagus untuk ditabung. Betul. Tapi kalau di pemerintahan justru itu tidak bagus. Perencanaannya itu menjadi presiden buruk di perencanaannya, sehingga pengawasannya itu sudah. Dan alhamdulillah di eksekutif kan di pelaksana juga sudah melakukan tahapan itu juga kita tidak, karena ini mitra, mitra, sehingga saling nanti mengisi. Bukan siapa yang di atas siapa yang di bawah Pak, berarti saling koreksi ya, betul. Saling mengoreksi. Jadi kudu sesuai perencanaan toh. Harus menyiapkan sakmene kok. Tapi kalau ibu-ibu di pasar kan nggak bisa. Nggak bisa. Mbak Erli itu kalau belanja Pak, uang 50.000 kalau bisa pulang harus bawa 100.000 Pak. Bisa. Iki rewang copet. Itu demi apa tuh namanya, ada yang bisa ditabung. Tapi ternyata beda kalau di anggaran pemerintahan ya Pak. Iya, beda. Gitu ya. Aku malah baru tahu loh ini. Harus apa tuh namanya? Dan anggaran nggak boleh diumpel-umpelke. Nah saya kan kalau di rekening ketahuan istri. Tak lebok ning pecis. Oh malah gitu ya. Pernah Pak saya Pak nyimpen duit ning pecis 70 juta Pak. Wah, aku helm ini ya Pak. Ora iso angel. Tolemu mlaku ngene iki yo. Motoran, pecis motor. Aku lho mbok dikasih jajanan dulu. Oh ini ya setelah minuman tak kasih jajanan. Kasih jajanan. Ini bertahap Pak. Semakin valid infonya, nambah jajanannya. Betul. Tapi sebentar ini tadi tuh soalnya ada pesanan dari Bu Mau. Tak anterin dulu ya. Tolong dianterin dulu ya. Ini sambil ngobrol-ngobrol aja. Sebentar saya tak nombor telepon dulu ya Pak ya. Saya tak ambil. Halo. Iya itu yang kemarin jajanan 5.000 orang itu kan. Nggih betul itu udah dibuatin sama Mbak Erli. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama.
Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat bersama masyarakat. Ya, nggih. Matur nuwun nggih, ditunggu aja pesanannya ya. Ini saya masih ada tamu soalnya. Iya. Nggih, monggo. Tamu Pak Dolungo dhewe. Assalamualaikum. Salam. Wes ini Pak, apa jenenge? Nek hari ini kita menyebutnya real. Sok sibuk. Sibuk niku padahal ora duwe pulsa niku. Pak. Nelpon kan nggak pakai pulsa, pakai token listrik ini Pak. Nelponnya Pak. Ya Allah. Iki kok malah ono rambutnya barang iki piye to iki? Li mau senar layang-layang iki mau ora iso. Iki sambitan mau sambitan. Leh aku mau kesambit layang-layang ning. Leh mundur gedangnya apa? Sambitan. Sambitan iki mau. Ini gedangnya gedang degradasi, Pak. Gedang hijau sing ngoten putih Pak mubeng ngoten iki. Aduh. Yo kan piye ngono mau. Color palet hari ini. Nah. Mbak sapa jenenge? Mbak Erli. Aku tak pegawai kula niku sempet ganti Pak seminggu pisan. Ini sing anyar nggih. Alah ya Allah. Saya tuh nggak suka. Nah, ulang tahun seminggu ping pindho. Coba saya tuwa. Enggak, soalnya gini loh Pak, kadang-kadang itu pegawai itu tadi Pak, integritas. Nah, Itu kurang integritas. kurang Pak, masa biasanya itu ya Pak ya saya. Babel jajanan ya omongannya keren itu. Loh, gimana sih Pak? Dipakake aku lho nyah. Kamu masih inget nggak yang sebelummu? Sopo jenenge kuwi jenenge Siti kae. Heeh, Siti. Kuwi tak tinggal lunga. Tak tinggal lunga tak kokon apa jenenge ngedangke sego apa segala macem. Lah kok malah penekan. Lah ning wit masalah. Sadurunge Siti, Fauzia kuwi. Ngapa sing Fauzia ngapa? Jangan-jangan karo Sapa Surya to? Astagfirullahaladzim. meteng. Ya Allah. Niku Mas, kalau nggak punya integritas tuh kayaknya kerjanya tidak Sembarangan. tenanan. Itu loh Pak. Makanya saya tuh kadang-kadang tuh suka alergi kalau wah ini kalau yang kayak gini nih nggak ada integritasnya. Cut off. Ini Early Pak. baru seminggu sudah menguntungkan lebih dari 20 juta. Berarti jadi bojone mbiyen di integritas dulu. Harus Pak. Betul Pak. Betul. Minggu pertama 20 juta, minggu ketiga udah 300 juta Pak. Ya, ngapain iki Jual mau tanah sebelah. Papimu iki ora tau mulai lucu banget tuh saiki. Sampai nanti iki makelar pisang iki lho pisang Tak dalam, Pak. ini saya itu UMKM luar biasa. Pisang regane 300 juta. 300 juta Pak. Oh. Pisang itu Pak. Oh, lihat tuh sak lemahe. Itu Ya, sudah pada dilakukan kelar tadi itu sudah waktu pandemi Pak. Enggak cuma tanah, kulkas hilang, motor hilang, Ngalangke kabeh. Nyah. Apa? Kayak mau takono nek sisteme Udah tahu sistemnya. dinggo heeh. Soalnya tenanan harus pengen gabung. Iya loh Dijelaskan, Pak, Mas. itu Pak Uwo. Pak Uwo, saya itu kan ini tuh jajanan Burateh ini kan sebenarnya kan nggak cuma jajanan pasar aja Pak. Betul. Saya tuh juga ada catering, kayak mau apa namanya juga terima renovasi rumah. UMKM lah Pak, lu mau UMKM Pak, renovasi enggak renovasi Pak, cuman UMKM ya kayak gini-gini sama catering juga. Nah itu Pak kira-kira kalau misalnya nih saya mau caranya mau masukin ke instansi pemerintahan tuh gimana Pak? Tapi di rumah ke tenang. Soalnya nanti sudah ada penjelasan dari Mas Wowo. Nek kowe ono sik jajan dikandani to nggo kowe teng. Oh, jadi Ya jangan Pak, kok ono saingan masuk sana. ya enggak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, Ya toh Pak. bojomu pancen ngeyel. Oh, sama Loh, kalau nggak ngeyel nggak tak nikahin Pak ini Pak. Oh, ada yang ngeyel Pak. Saya mau dijodohkan dulu Pak. Sama Raisa Pak. Walah. Raiso nombok kowe maksudnya. Raiso. Ya nggak mau Raisanya. Raisa Keragati. Raisa betul, nah itu betul Pak.
Betul itu Pak. Ayo Pak Wawan. Tahap-tahapnya Mas. Ayo. Prosesnya gimana? Ya, misalkan Bu Sinten mau alali terus Burate. Esmeralda juga boleh. Esmeralda ra kowe. angkringan burate Jajanan burate. Pemerintahan ya tentunya syarat-syarat berusahanya dulu dilengkapi. Contohnya apa kuwi Pak? Contohnya NIB, punya KTP tentunya. Terdaftar ya Pak? Ada. Apa juga neng pinjol? Ada, udah diambil. KTP wajib nih. Komen NPWP. Oh ada. NPWP. Jelas. Terus itu ngurus izin-izin di perizinan dulu. Nah itu setelah syaratnya kumpul baru pengajuan bukan pengajuan. Mendaftarkan tempat saya. Nanti sama front desk tempat kami bisa diarahkan mau kemana. Ini kantornya PBJ itu di mana Pak? Kantornya di Komplek Kepatihan. Mas Bowo, kalau dikasih tahu ada linknya toh Mas? Oh iya. Biar dicatat. Jadi kalau ini kan biar dicatat biar dikasih tahu kok. Oh alamatnya. Yo kok tak googling nanti tak WA di WA aja. Oh di WA aja. Nanti kita WA-an ya. Jalur nomor nggih. Ampun. Oh ampun. Ojo kula ya. Wah nggih. Niki mawon niki. Butuhnya kan nanti kita WA-an ya. Oh siap. Aku wis duwe yang Wawa juga Wibowo. Iya, kalau mau datang ke sana seperti itu nggih prosesnya. Tapi dulu administrasinya ini, KTP macam-macam tadi. Tapi kalau mau online-nya ada di sini loh. Ada di situ. Ada nih langsung gini. Iya. Ada. Enggak saya ngedit ya. Jadi bisa tidak harus datang ke kantor kan bisa. Online dulu ya minta informasi di situ cara-caranya bagaimana. Datang ke kantor juga bisa ya Mas. Tiap hari apa Mas? Kalian dolan ya enggak apa-apa. Ya tiap hari kerja. Tiap hari Senin Jumat ya. Enggak ada libur itu tiap hari kerja. Maksudnya Senin sampai Jumat. Oh iya. Mas, setelah datang udah masuk nih data kami. Terus apalagi proses berikutnya Mas? Kalau sudah komplit semuanya, tentunya nanti bisa tayang dimanapun. Kita pakai ada aplikasi sendiri. Boleh nggak nyebut di sini nanti ya. Ada aplikasi yang dari pemerintahan itu mau beli snack untuk rapat itu ada aplikasinya sendiri. Oh baik. Nggak boleh sebut sini. Sebut di situ aja Mas. Jangan. Bukan di situ. Bukan tempatnya maksudnya. Oh ada. Terus, ya tentunya biar jenengan dipilih itu kan harus perkenalan dulu dengan teman-teman. Misalkan Pak Subi nih di Komisi C mau rapat, mungkin di Komisi C atau Komisi A sampai D ada rapat, sekali-sekali mbok pakai jajanan burate. Itu harus ngomong dulu ke teman-teman yang mau mengadakan. Nanti siapa tahu jajanan jenengan itu menarik dan sebagainya. Tetap pikir tadi itu ya. Iya, karena yang jualan juga nggak cuma satu, mesti banyak. Jenengan bisa berkomitmen enggak dengan setelah masuk itu bisa berkomitmen enggak? Seperti jenengan beli barang di online ya. Datangnya tepat waktu, rasanya gimana itu perlu dibuktikan. Bagian dari integritas tadi. Dan jangan salah, kayaknya ini nanti tidak hanya pemerintah karena kita kemarin juga mendorong ke Biro Pengadaan juga itu untuk punya data ya, rencana punya big data, sehingga masyarakat umum bukan non pemerintah pun ketika ada data, produk UMKM ini, sehingga masyarakat umum si Armantu misalnya, wah aku harus buset snack, sini gue datanya PIW, ini bisa diakses, bisa, ini yang masyarakat perlu tahu, so omong-omong ke itu karo Yujum barang. Oh bisa ya, Yujum. Banyak ya. Sing dodolan kain, sing iki snack. Iya. Tapi itu nggak berlaku nggak cuma UMKM Mas ya, nggak cuma makanan ya. Pengadaan yang lain? Ada ATK juga bisa masuk. Oh bisa. ATK. Ya ATK bisa. Menarik. Bahkan misalnya ada lelang-lelang yang proyek-proyek besar itu juga melalui sini. Itu Pak. Iya, jadi tidak hanya UMKM. Jadi misalnya ini ada proyek apa itu kan nanti proses pelelangan itu juga lewat Biro Pengadaan ini. Iya, pengadaan. Sebagai vendor, kita sebagai vendor. Nah, boleh. Tapi
Tapi saingannya akeh loh ngono. Yo ora apa-apa. Kalau kualitas kita bagus, kenapa takut? Maksudku itu kalau kita memang paham betul barangnya, kalau kita paham betul kualitas kita, kenapa kita kemudian ragu ya toh Pak? Bojomu ki ngomong banget, ngomong aku dadi pemborong. Suwira ketemuane sih, aku dadi pemborong-borong apa? Borong pelem. Wah, tukang tebas wae borong kemaku banget. Tahap toh, Pak. Oh iya tadi. Belum riyen besok borong lengkeng. Beda-beda. Kontraktor bosane bono kontrak, dono entek kontrake pindah kontrak. No Medan itu malah lebih hari ini Iya Pak, indeks ekonomi Pak. Pak, berarti bisa ya Pak ya kontraktor masuk juga bisa. Semua ini usaha ya. Bisa. Nanti kan harus ada spek-spek klasifikasi, ini beliau yang menjelaskan. Karena pendiam ini ora tak pancing ngono iki ben. Malu-malu Mas Bapak ini ya. Akhir tahun tugasnya oke Mas. Betul itu tadi kejar target. Ini ada pesan dari siapa ya ini? Aduh sapa ya. Ini ada ada teman saya ini loh Pak. Dia ini kan sebenarnya punya punya usaha yang sama juga Pak. Ini tadi dia tuh bingung ngomongi target loh Li. Iya. Si target ki lho. Si Yani kayak. Oh ya Pak, ngomong-ngomong soal target ya Pak ya. Kira-kira tuh kalau di PBJ sendiri kira-kira perjuangan pejabat pengadaan saat mengejar target di akhir tahun anggaran itu seberapa struggle-nya sih Pak? Tapi ketoke saya lho. Ora iki kan engko kowe jelaske ning wong-wong struggle iki opo sederhana wae kalimatnya iki. Yo istilah iki bahasa Inggris iki struggle itu apa ya? Perjuangan. Seberapa berjuangnya, seberapa keras perjuangan. Bahasa Inggris iki soalnya iki ning warung angkringan to iki. Iya, betul. Ngonone. Ya, kita itu biasanya kalau akhir tahun itu kan biasanya ada ABT ya, anggaran tambahan. Itu doyak-oyak untuk cepat selesai karena dibatasi dengan kalau di DIY dibatasi dengan Desember karena tahun berikutnya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi dananya itu ya onone di tahun ini yo tidak dintek harus habis bis ya berarti ya. Makanya kita jadi pejabat pengadaan di PBJ itu yo mau tidak mau yo waktunya tenaganya yo dikejar-kejar aja, rasanya seperti itu. Iya. Tapi seperti dikejar-kejar gitu ya. Tiap tahun seperti itu, jadi sudah seperti itu. Karena tambahannya biro pengadaan ini kan lintas OPD. Jadi ketika PU PU mau mengadakan apa pembangunan proyek apa itu nanti pengadaannya kan di biro ini. Berarti satu semua satu tuh di ini nanti mitra-mitra yang lain itu seperti PU, kemudian Dishub, Perhubungan, mau pengadaan itu muaranya di sini ya Pak ya. Pengadaan barang dan jasa. Makanya pekerjaan ini multi level ya, antar OPD, mampu multi level barang sih Kang Parjo radong Iya itu tadi. Pak itu terus saya Pak tiap tahun pasti 2.000 oleh orang misalnya oleh. Nuwun tulung. Itu setiap tahun pasti ada Pak dari masing-masing kedinasan itu. Oleh ya pasti. Namanya pemerintah ini kan program kerja ini kan mesti ada pembangunan kan. Kalau tidak ada pembangunan ya apa fungsinya APBD? Ya apa yang ada di dalam gesturnya APBD, anggaran yang ada di PU, ada di Dishub, belanja apa, nah itu lewatnya di sini pengadaannya biro, bener ora Mas? Nggih plus Pak. Wah, aku iki donge ambiyen ning kono ning bayar sithik. Pas DPR, jadi aku plus dadi DPR. Bapak kok kan buka kartu. Bayarnya bukan sekedar uang tapi bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera lewat. Nah, itu makanya aku sering ning DPR kan ngono kuwi keberpihakan kepada masyarakat. Betul. Dong ra. Pada peyek dong. Iki mau saka kira-kira iso mlebokke nang instansi pemerintahan ra barang-barang dagangan kami. Wah, bulan baleni ora iso aku nek kowe njuk tulung aku arep aku berpihak iki aku. Loh, Bapak ini katanya berpihak pada masyarakat loh, Pak. Kami juga masyarakat loh, Pak. Itu kan masyarakatku kan lho, Mas. Lewat Pak Nur apa-apa. Bisa ora, Mas? Tetap ini. Harus dalam karena Mas Wah juga Dewasi Pak Nur juga ketemunya Pak Nur meneh. Ya sama aja. Jadi saling mengawasi tadi. Berarti tetap kudu prosesnya seperti itu.
Ya, prosesnya seperti itu. Ojo main-main. Iya. Karena pasti ada konsekuensi hukumnya Pak nggih. Iya dong, pasti dong kalau kayak enggak cuma beliau-beliau, kita juga itu kena. Iya, vendor juga pasti kena. Ame ngawu-ngawu barangnya sebulane ora mutu yang sama yang dikasih pas awal contoh yo repot. Pasti kok repot. Vendornya ora beres ya wah hati-hati weh. Dan kita juga dipermudah ya Pi ya dengan yang namanya aplikasi serta nanti kita WhatsApp-an ya. Nanti ada linknya juga. Ada linknya bisa dilihat. Jadi masyarakat itu paham gitu. Oh ini ada vendor ini dan itu juga bisa diakses ya tadi ya Pak Nur ya. Gitu. Mas masalah vendor ini pernah nggak Mas terjadi salah paham tadi itu ya? Kan vendor kan nggak, walaupun udah diseleksi Pak ya, tapi jenenge wong jahat kan mesti dimanapun ada. Aduh ya Allah, niat jahat ya. Kejahatan selalu ada ketika ada kesempatan. Sepeda beda. Pernah kejadian nggak? Mungkin lagi pengadaan laptop, tiba-tiba yang dikirim adalah teko. Waduh, apa air fryer? Seperti bahasa Inggris ya kan? Iso apa? Belum pernah nek beli laptop metune teko, beli apa jenenge? Teko metune laptop, metune. Wong malih to. Tuku barang setu metune rice cooker. Iya. Nah, tapi kan memang nek di pengadaan itu kan kita sistemnya yang berkontrak itu adalah OPD. Jadi yang OPD yang tahu bahwa barangnya yang datang benar atau enggak. Gitu. Jadi rata-rata OPD itu berkeluh kesahnya ke kami biasanya itu, wah pekerjaannya kok molor gitu. Misalkan pesen ini kipo, kudunya buat rapat jam 9, jam 10 urung teko gitu. Atau habis maghrib tiba-tiba baru datang gitu. Iya betul gitu. Oh repot banget. Rong adus kok. Tapi kayak gitu ada nggak semacam kayak konsekuensinya ya? Ya konsekuensinya untuk vendor yang seperti itu. Biasanya tidak dipakai lagi. Kalau di pekerjaan yang besar kayak kontraktor, konsultan, terus yang berkontrak besar itu bisa dimasuk daftar hitam. Jadi udah nggak mau dipilih lagi. Kalau daftar hitam, kayak Bapak ya? Ya blacklist ada catatan apabila vendor. Jadi tadi biar tidak ada kesan bahwa pengadaan di Biro PBJ ini penerima manfaat atau yang itu juga PBJ enggak. Jadi misalnya dari PU tadi tapi pelaksananya di ini proyek ini, pekerjaan ini molor tidak sesuai dengan batas waktu begitu. Maka nanti PBJ pun harus ada mungkin surat peringatan, ada ini terhadap rekanan. Memberikan surat peringatan adalah PBJ. Kemudian kalau terjadi misalkan Pak saya vendor nih mundur dan tolong sasi, kan merugikan banyak. Iya betul. Gitu Pak. Nanti akankah ada proses hukumnya? Apunten Pak, biar tidak main-main kalau ngomongin soal masyarakat. Kembali. Kami sebagai vendor contoh misalkan. Mungkin selama ini kalau sampai berhukum itu enggak, cuman ada punishment, pemotongan. Kan misalnya kerja proyek ini kan tidak seluruhnya uang diberikan berapa. Nah, nanti kalau ada seperti itu ya yang tahapan berikutnya tidak dicairkan. Kan gitu ya Mas? Betul. Iya, jadi nggak sembarangan. Kalau sembarangan nanti terus kejadian seperti jenengan tadi, tentunya tahun depan mungkin nggak dipakai lagi. Ya begitu juga kita Pak. Iya, begitu. Nyah, naik kon milih yo Nyah yo. Itu tuh Pak Wowo ini nih, ya toh ya. Mending milih proyekmu nilainya miliaran gede, ngono utawa sithik-sithik ning akeh ngono. Itu bisa pilihan ya, milih sithik-sithik nang akeh. Karena resikonya itu sama saja sebenarnya. Janjane padha wae. Resikonya sama aja. Iya. Tapi sajane ra ono pilih-pilihan. Wong itu semua anggaran pemerintah itu ora oleh dipilih, semua harus diprosesinya di Biro PBJ. Ya meskipun apa namanya? Kayak jam wae milih-milih. Yo kudu milih. Aku mau anu. Lah nek kowe iki musibah kok ulang. Aku mau dipeseni Bu Marsina. Iki arepe ngene snack go cah-cah anu ki lho apa cah ngaji cilik-cilik ku lho sing jumatan ini. Tak kesana dulu. Iya, bentar ya. Apakah teman-teman tahu korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau.
akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Mbak Elin mandi? Ini loh, udah selesai tadi tak kasih snacknya anak-anak kecil udah? tadi. Ya wis tadi buat yang di. Enggak nganu toh, enggak mbok longi toh. Ora tak longi, aku ki berintegritas. Ayo kudu ngono, kudu jujur ngomong snack tok. Ben iso mlebu ning nggon. Betul. Itu harus dilatih dari diri sendiri dulu. Kene ki awak dhewe ki yo flexing lho sakjane, heeh toh. Lho ngopo toh? Flexingnya adalah kita tuh menunjukkan bagaimana integritas kita sebagai penjual jajanan ya toh. Tidak ngelongi, harga juga tidak diunggah-unggahke atau tidak mengurangi porsi lho toh. Aja lali. Enak. Nek ngalem iki yo ngalem awak dhewe. Ono ngalem ndak sepur yo. Terus ini tuh katanya bisa juga kalau kita mau memantau kinerja dari teman-teman pengadaan ini ada webnya. Apa Pak? WP apa? Tak catete. Cateten kae. Tolong dicatat itu. pbj.jogjaprof.go.id. .co.id ya. Go ya. Kuwi komplit kuwi. Aku tadi udah dikasih alamatnya. Ini harus simpel, kamu nggak pengen males buka web, Instagram juga ada. Instagramnya punya. Punya. Oh kekinian ya. Punya passwordnya juga. Nggak usah. Apa kamu admin? Biro PBJDIY. BPJDIY ya. Jadi tadi itu kita sudah ngobrol tentang apa namanya proses ya Pi ya. Ternyata tuh pengalamannya banyak, nggak cuma tentang struggle-nya aja tapi juga lucu-lucunya pengalaman serunya tuh juga ada sebagai biro PBJDIY ini. Tidak sekaku yang kita bayar. Oh iya ternyata humanis gitu loh ya. Ada sisi humanisnya. Karena kan dulu kalau ngomongin pemerintahan kan kesannya itu wis pokoknya pakme kudu A, B gitu. Ternyata tidak seperti Mas Wong juga masih muda. Pak Nur juga masih muda. Masih jiwa muda. 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun yang lalu itu. Nggak mampu aku. Ya ngono kuwi. Tapi ini kan kalau ngomong-ngomong soal apa namanya soal obrolan kita tadi ya Pak Wowo, Pak Nur gitu. Kira-kira nih Pak bisa dirangkum nggak obrolan-obrolan kita tadi? Mungkin dari Pak Nur selaku dari Ketua DPRD Komisi CDIY, kemudian dari Biro PBJ-nya sendiri, supaya masyarakat ini tuh memahami dan juga tuh sadar gitu loh tentang yang namanya proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Ya kita jawab cepet yo, aku pun kesuwen. Ayo mulai yo Mas. Pesannya gitu Pak. Menjak omong wae bakul ora pacitan. Jadi begini, kami itu tupoksi saya itu kan legislasi, pengawasan dan anggaran. Jadi kami memberikan pengawasan dan ini dengan e-processing, dengan pengadaan tadi sudah webnya sudah disampaikan, Instagramnya disampaikan. Ini adalah harapan kita bentuk transparansi, akuntabilitas pelaksana Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu kepada masyarakat, bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka. Tidak cuma Mas Wowo itu pegawai di biro terus sedulur Mas Wowo kabeh masuk. Nah, oleh karena itu harapan kita kepada engko disampaikan nggo Yujum, nggo Maina, disampaikan ya udah rame-rame melu iki do daftar. Ya, ben awake dhewe duwe kesempatan iso pesen snack, iso ngadeni snack ning kantor-kantor, ono pendapatan begitu. Ngono nek urusan biro-biro apa sih pengadaan proyek-proyek gede-gede ku ya ben urusane mereka. Aku sak penting UMKM jenenge. Nah, itu yang paling penting. Betul. Pemerataan. Betul. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Gitu ya Pak ya. Kalau dari Mas Wowo nih, Pak Wowo. Sampun dijawab Pak Nur. Wah, malah gitu ya. Oh, hampir sama jawabannya. Paketan Lu kan mitra. Mitra, ya benar. Harus sekata
ini. Seia sekata. Seia sekata. Ora mung aku karo Papito. Wih. Soalnya nek ora sekata sesuk ora tak ning anggaran. Iya. Gitu ya. Pengajuan anggaran ya Pak Nur? Iya, ayo bisa Pak ya. Saya juga ada rencana ini Pak. Bangun kos-kosan, kontrakan gitu. Kira-kira bisa enggak? Lah kok malah kepunjulan ya? Oh, bangun tresno bareng malah. Jangan Pak. Saya sia sama Wibowo Pak. Pak Nur matur suwun nggih Mas Nur. Iya. Mas Ubi. Iya. Nya iki tak gawake sampel dagangan kita, siapa tahu nanti bisa repeat order nyicip. Ning ora diomong-omongke lho, engko kuwi engko terus apa jenenge kae? Anu apa jenenge? Gratifikasi. Gratifikasi. Gratifikasi ini. Arepa kowe ngenehi tetep sesuk ora tak utamakan. Kalau gratifikasi di bawah meja toh, Pak. Kalau kita ini di bawah pendopo yang sangat luas ini. Pak, ini enggak cuma itu, ada notanya. Monggo nanti. Ada notanya gratis ya, Pi. Juragan gue ini mau wedit lho, Pak. Oh iya wes, matur nuwun. Iki engko tak go mulih lho. Karena aku ki anggota dewan iso ngenehi kaya bojoku nek entuk ngene-ngene iki. Yo ngalah, Pak. Itu namanya firmah. Karena oleh tahlilan berkat barang kae. Firmah ya, Pak. Apa kuwi? Pikir rumah. Oh iya, kirmah, pikir omah. Terima kasih Pak Nur, matur nuwun ya. Sama di tempat saya yang Besok reuni mangkat ora? Berangkat saya. Tanggal 35 kita ya. Ya, iya betul Pak, 30. Bulan 17 toh? Pak memastikan lagi ini nggak bisa ini pakai jalur dalam kalau saya masukin ini jajanannya Ibu. Nggak bisa. Ya. Wes ora nek kuwi aku ora iso Pak, nanti dapat persenannya dari kami. Ora. Udah nggak bisa. Ora ya. Orang sudah dipermudah sama tadi tuh. Di syuting loh. Iya, di syuting. Bocori di syuting. Jangan gitu. Yang kena nggak cuma Pak Nur, nggak cuma sama kita juga kena. Masa main-main jujur wes saya ngopo sih? Iya loh. Ya Pak, saya mau transparan dan akun sesuai dengan prosesnya. Wes ya, aku pamit ya. Terima kasih Pak. Ya, wes pamit ya. Pamit ya. Ya sama ya. Aku mulai nge-grab ya gitu. Wah, ya ora mobilmu siji mbok disilike rasa dibalik. Lali ya reuni ya. Ya. Apa diterke nang gojaran kowe po? Aja. Ada loh kita punya aku. Anu tadi tuh lo nyah ternyata. Iya. Loh kok malah aja kowe nang dhuwur. Kowe nang kono malah ngono. Anu ternyata apa jenengane ana prosese. Tak pikir ki anggere aku duwe kanca ning jero ngono kae aku iso anu apa ngerbokke barang. Enggak bisa dong ini. Kamu juga temenmu tuh di SD tuh cuma berapa orang sih? Yang schooling waktu itu. Enggak makanya itu aku tuh enggak pernah tahu loh dia tuh punya ijazah SD tuh. Malahan yo. Lahir iki langsung kene iki berarti. Tapi ning BP kayak mau terbuka to yo. Terbuka. Jadi tugasmu yuk, kowe masak sing enak. Kemasane digawe sing apik. Kowe aja mau tadi lho pokoknya digawe seenak mungkin tuh enggak hanya sehari dua tapi kudu konsisten. Harus konsisten. Tapi aku ragat nggo warung iki ya iso gede. Supaya lagi iki lho warung angkring fotoku pendopo. Lagi iki lho ana angkring bakul angkring nang mlebu pendopo iki lagi iki lho. Mandan ngadi. Bakulan kan dodolan snack box iki lagi. Kelas lho. Lagi iki mau apa pita teh mindset. Bener kayak mau yo berarti yo ora iso ming asal entuk wong jero biyen kan kabar-kabar anginnya gitu asal punya orang dalam ternyata enggak. Jadi sekarang sudah ada namanya Biro PBJ pengadaan barang jasa ya di daerah istimewa Yogyakarta kita sudah punya. Jadi buat semuanya UMKM jasa apapun itu kemudian apa namanya vendor-vendor apapun itu silakan daftarkan dirinya ya kan. Nanti bisa dibacake wacake apa mau kae. Jenenge ning Biro apa kayak mau yo PBJ Biro PBJ .jogjaprof.go.id. Instagramnya Bu. Instagramnya mau apa coba Instagramnya Bu. Biro BPJ DIY. PBJ oh Biro PBJ DIY. Wes daftar ya. Papa tak mau kemana? Kulaan sih. Kulaan barang nek Uzbekistan. Aku tuh belum mandi. Yo kenapa? Orang aku maksudnya belum mandiin jaran. Aku tak belum jaran lu kok ya wes yo. Esmeralda masih banyak episode selanjutnya yang membahas ini tadi. Pokoknya koyo aja lali atau nonton episode selanjutnya pasti bermanfaat buatmu juga. Siapa tahu membuka kesempatan peluang ekonomi kerakyatan yang ada. Yoranya. Wes aku tak yo ngedusi singone juraganku. Heeh. Kene wangi saiki lho, aduh.